Tapi kalau Raffi sendiri kemantapan hati untuk terjun ke dunia politik itu jadi berapa persen? Untuk ya, kalau saya sih dalam hidup saya juga nggak pernah menyangka untuk bisa ada di titik ini. Jadi apapun langkah saya pasti saya akan perhitungkan baik-baik. Yang paling penting mau kemanapun saya melangkahkan nanti berarti itu adalah yang sudah saya mantapkan dan saya yakini saya kesana. Kalau dalam angka sendiri, akhirnya bilang kamu dimanfaatkan oleh beberapa artis dan beberapa orang-orang yang mungkin akhirnya sekarang jadi gitu. Gimana sih kamu menanggapi hal? Saya nggak pernah merasa dimanfaatkan sama siapapun karena siapa yang saya dukung, siapa yang saya pilih itu adalah sesuai dengan hati nurani saya. Jadi orang mau bilang wah Raffi dimanfaatin, ya kan yang ngerasain saya. Walaupun saya seneng kok kalau memang yang saya yakini dia mampu, saya suka dengan caranya dia, memang sesuai hati saya. Dia mau menang, alhamdulillah. Dia menang ya alhamdulillah. Saya ikut senang gitu aja. Jadi saya nggak merasa dimanfaatkan oleh siapapun karena saya tahu diri saya, yang paling tahu diri saya sendiri. Marcel mau tanya dong. Kamu kan dari bahan cuma teman-teman kamu nih sekarang kamu. Terus kamu sendiri seperti apa sih untuk meyakinkan mereka bahwa kamu itu tidak seperti sebelum itu ya itu jadi ya bisa dibilang jadi bensin gua gitu, bisa dibilang jadi semangat gua lagi, dan kritikan itu bisa dibilang ada beberapa list dari kritikan itu yang ini maksudnya nggak boleh ngelakuin ini itu, jadi gua malah bersyukur gitu, itu jadi guidance gua biar tidak seperti itu lagi dan tidak seperti apa yang mereka bilang gitu. Jadi kayak itu jadi pengingat. Marcel mau tanya program apa aja sih yang udah diusung atau yang udah dicanangkan seandainya terpilih jadi wakil wali kota Tangsel itu? Nah, itu yang saya akan jawab nanti di part 2 itu teman-teman. Karena memang masih dikaji. Karena memang ini kan takut dicontek sama lawan kan? Iya, dan memang belum masanya gitu kan. Kalau misalnya kita obrolin sekarang ya takut melanggar etikanya gitu, karena itu akan dibilang pada waktu masa kampanye gitu. Jadi program itu tempat. Marcel, katanya Kang Denny sendiri sempat kecewa sama kamu karena dia itu benar sekali. Dan saya sebelum ada omongan ini saya sudah menjawab itu, bahwa memang saya ini adalah orang yang banyak mengecewakan dari bukan cuma Pak Denny, tapi ada adanya Pak Denny, manajer saya, dan itu Pak Dede gitu. Dan saya bilang ya saya mengakui itu, dan saya meminta maaf langsung pada Pak Dede dan juga Pak Denny. Dan ini ya membuat sudah clear kan, iya sudah clear semuanya, dan kita tadi udah ngobrol juga. Oh tadi juga video call sama Denny, tadi video call Denny udah dukung Denny malah dukung Marcel. Iya, dan itu terharu banget sih, karena memang itu yang bisa dibilang jadi trigger gua, bikin gua jadi lebih semangat, karena memang semua orang pasti memiliki kesalahan dan masalah lalu, tapi tidak berarti kita tidak memiliki masa depan dan kesempatan kedua gitu. Marcel mau tahu dong respon dari teman-teman stand up komedian yang lain ketika Marcel maju jadi wakil wali kota Tangsel, seperti apa? Ya, ada teman-teman yang mendukung, ada juga yang menyemangati, dan ada juga yang mengkritik, tapi itu semua kita ambil dengan positif aja. Oke. Pengamat bilang kalau misalkan hadirnya lu di Pilkada Tangsel justru memuluskan jalan si petahana, itu gimana sih? Bagaimana? Hadirnya lu di Pilkada Tangsel memuluskan jalan si petahana. Iya, apapun yang terjadi ya memang itu opini mereka gitu. Jadi udah. Ya, terima kasih teman-teman. Masih ada? Dua pertanyaan lagi. Ya. JJ, untuk JJ kali ya. JJ, kenapa mencalonkan sebagai bupati gitu? Kenapa nggak gubernur atau yang jabatan yang lainnya gitu? Ya mungkin ini juga dari arahan dari ketum saya, jadi majunya untuk jadi bupati di daerah pemilihan. Kebetulan kemarin saya di RI di Jabar 2, jadi mencakup wilayah Kabupaten Bandung Barat, jadi saya insya Allah majunya buat bupati. Oke teman-teman. Ada yang bersamaan saja untuk orang-orang yang selama ini mencoba kamu. Lu berdua yuk closing statement seperti apa? Bagaimana? Apa yang mau disampaikan? Saya berterima kasih buat sahabat-sahabatku, abang-abangku semuanya yang sudah memberikan saya insight dan juga kritikan yang membangun, dan juga ada beberapa yang menyemangati juga. Satu sih dari saya tidak akan mengecewakan lagi. Jadi mungkin di perpolitikan ini sama seperti saya ngeband, butuh latihan, butuh
tim yang bagus, butuh strategi. Jadi sama ya. Jadi di politik sama, saya butuh kolaborasi sama orang-orang, sama teman-teman semua untuk hasil terbaik ke depannya. Jadi saya akan buktikan hasil terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.